Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang perulangan pada Flutter atau Dart ya. Jadi kita langsung saja buat project baru, tapi kita akan menggunakan di sini Ctrl Shift P, kemudian kita pakai Dart new project ya. Jadi nanti kita tidak menggunakan UI dulu. Jadi ini hanya menggunakan konsol saja dulu untuk menampilkan outputnya. Kemudian kita pilih console application. Nah, di sini kita pilih folder ya. Kita pilih folder apa itu ya, kuliah. Kemudian select a folder. Nah, di sini kita masukkan nama projectnya itu adalah perulangan. Oke, nah kalau sudah, nah ini kalau kita pakai konsol itu kita tekan saja kontrol apa ya, terminal, kemudian new terminal lah di atas ini, di apa namanya, di bagian menu bar itu terminal, kemudian di terminal. Nah di sini muncul di bawah konsolnya, kemudian kita coba running dulu. Nah ini muncul hello world ya, ini muncul ini ya. Oke, sekarang kita masuk ke materi perulangan ya. Kalau bisa kecil, saya coba besarkan sedikit ya. Oke, masuk ke materi perulangan. Jadi perulangan di Flutter atau Dart itu ya ada beberapa jenis, yaitu yang pertama adalah for, oke. Yang kedua adalah for in. Yang ketiga itu adalah for each. Yang keempat itu ada while. Kemudian yang kelima itu ada namanya do while ya. Oke, for in, for each, while, do while ya. Nah kita mulai dari jenis pertama, yaitu for. Oke, for pada umumnya sama saja dengan kayak Java atau PHP atau C seperti itu ya. Dia penulisannya itu adalah for, kemudian apa namanya, inisial seperti ini. Saya pakai komentar saya dulu. Jadi contohnya itu seperti ini. Jadi for inisial, koma kondisi, koma biasanya itu kayak increment atau decrement ya. Nah kemudian buka kurung tutup kurung seperti ini, kemudian statement ya, statement seperti itu ya. Oke, contohnya for, kita langsung saja. Contohnya adalah for integer i sama dengan 1, i lebih kecil sama dengan 10, kemudian i plus plus. Nah kita akan print i ya, kayak misalnya seperti ini. Kemudian kita run, dan dia akan munculkan hasilnya seperti ini ya. Itu penggunaan untuk apa namanya, for yang umumnya digunakan ya. Nah kemudian misalnya kita punya sebuah list di sini, kita pakai di sini misalnya print for seperti ini ya, supaya nanti ada for in lagi ya. Misalnya sini kita punya kalau kemarin kita sudah belajar tentang tipe data list. Tipe data list string, misalnya list string list sama dengan, misalnya kita punya nilai adalah buah ya, misalnya buah, daftar buah apel, kemudian jeruk, kemudian durian, kemudian apa lagi namanya, mangga, kemudian rambutan. Nah seperti itu. Kita ingin menampilkan daftar buah
dengan indeks ke 0 itu apa, indeks ke 1, indeks kedua, indeks ketiga, dan indeks keempat ya. Jadi kita akan buatnya itu seperti ini. For integer i sama dengan 0 ya, integer 0, i lebih kecil daripada daftar buah, lebih kecil daripada daftar buah titik length. Oke, jadi kita akan membatasi mengulangi semua item yang ada di dalam list daftar buah ini ya. Jadi kita harus menggunakan kondisinya itu adalah i sama dengan 0 ya. Jadi kita mulai dari indeks 0, i lebih kecil daripada daftar buah dot length. Oke, kemudian i plus plus, jadi i nya ini nanti akan bertambah 1 terus. Oke, nah berarti kita akan cetak seperti ini, buah ke, misalnya kita buat dulu misalnya kayak integer integer apa ya, integer urut sama dengan i plus 1, buah ke atau nomor ya, misalnya nomor, buah ke nomor, atau misalnya kita bilang di sini adalah indeks i adalah ya, kemudian kita bilang sini string buah sama dengan daftar buah. Nah, daftar buah, oke. Buah, nah ini buah ya. Oke, kita coba dulu, nanti baru dijelaskan. Misalnya kita run, nah ini oke. Buah ke 1 atau indeks 0 adalah apel, oke. Buah kedua atau indeks 1 adalah jeruk, kemudian ketiga atau indeks 2 adalah durian, sampai seterusnya ke buah kelima, indeks keempat adalah rambutan ya. Jadi kalau kita lihat sini ya, secara sederhananya dia akan mengulangi sesuai dengan kondisi ini ya. Jadi kalau kita bilang kita misalnya kita mau iterasi ya, misalnya di sini, atau kita mau telusuri ya, pada awalnya oke, integer i sama dengan 0 ya, itu adalah nilai awal. Oke. Kemudian daftar buah dot length ya, itu adalah apa namanya, bisa dibilang ukuran list daftar buah atau jumlah item daftar buah ya. Jadi kalau kita lihat di sini, dot length itu adalah ukuran list atau jumlah item daftar buah, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, i plus plus ini menambah 1 ya, menambah 1 untuk nilai i, seperti itu ya. Oke. Jadi misalnya awalnya itu integer i sama dengan 0, oke. Misalnya integer i sama dengan 0, ini nilai awal, oke. Nilai awal i tipe integer adalah 1, oke. Oke, jadi kita pakai ilustrasi seperti ini, i sama dengan 0, oke. Oke, kemudian daftar buah dot length itu berarti jumlah daftar buah, jumlah item daftar buah adalah 5, oke. Nah, sekarang kita akan coba untuk menelusuri. Misalnya kita awali dengan integer i sama dengan 0, oke. Diawali dengan i sama dengan 0, oke. I lebih kecil daripada daftar buah dot length 0, oke. Masih lebih kecil daripada 5, oke. Jadi kita bikin buat seperti ini, 0 lebih kecil daripada 5, oke. Ini sama dengan 0, oke. Kemudian 0 lebih kecil daripada 5. Ini kondisinya masih true, oke. Jadi ketika kondisinya masih true, maka dia akan menjalankan apa namanya, statement yang ada di bawah ini, oke. Maka dia akan melakukan nomor itu adalah i tambah 1, i ini, oke. I tambah 1 berarti
nomor ini yang bernilai adalah 1 ini. Oke, nomor ini buah ke nomor, oke, buah ke nomor, oke, 1. Kemudian indeksnya ini adalah i. Itu apa? I itu sama dengan 0. Oke, indeks yang ke 0 itu, oke, indeks yang ke 0 itu adalah apel ya. Jadi kalau kita coba buat di sini, apel ini adalah 0, jeruk ini adalah 1, durian adalah 2, 3, 4. Oke, misalnya di sini kita bilang indeks. Oke, seperti itu. Apel itu 0, jeruk itu 1, durian itu 2, mangga itu 3, rambutan 4 ya. Jadi ini saya kecilkan sedikit. Oke, jadi daftar buah ke i yang ke 0 itu adalah apel, maka dia akan mencetak buah ke nomor 0 tambah 1. Ini adalah 0 tambah 1 sama dengan 1. Oke, buah ke nomor 1, oke, atau indeks i, variabel i. Variabel itu sekarang itu adalah ini ya, adalah buah dari daftar buah indeks ke i. Oke, itu adalah 0 itu adalah apel, maka daftar nomor indeks i adalah buah, maka daftar buah ke 1, oke, adalah apel. Nah, setelah sampai di sini, maka dia akan dilakukan perintah yang namanya adalah i plus plus, artinya i sama dengan i tambah 1. Oke, yang artinya i sebelumnya itu kan adalah 0, berarti 0. Oke, berarti i sama dengan i yang baru adalah i tambah 1, berarti i sama dengan i yang lama ini. Oke, i yang baru sama dengan i yang lama ini adalah 0 tambah 1. Oke, berarti kalau 0 tambah 1 berarti i yang baru sama dengan 1 ya. Berarti i ini kita ubah lagi ke dalam sini. Oke, sekarang i adalah 1. Oke, berarti i sama dengan 1. Jadi ceritanya itu di dalam sini itu di dalam sini ini sudah berubah. Oke, i nya sekarang 1 masih lebih kecil daripada daftar buah.length, berarti 1 ya. Ini tidak usah dihapus, coba kita tidak usah hapus ya, kita masuk ke sini saja. Oke, 1 lebih kecil daripada 5, itu adalah true, maka dia akan kerjakan lagi di bawah sini. Oke, nomor, berarti ini i ini adalah 1. Oke, sekarang ada di sini. Oke, sekarang kita kursor ceritanya adalah seperti ini. Oke, berarti i sekarang bernilai 1, berarti 1 tambah 1 ini sekarang menjadi 2. Jadi nomor, oke, nomor sekarang bernilai 2. Berarti buah ke nomor ya, buah kedua indeksnya i itu sekarang posisinya adalah 1 ya. Adalah buah ini adalah daftar buah indeks ke i sekarang adalah 1. Oke, sekarang kita lihat. Jadi sini daftar buah ke indeks 1. Nah, indeks ke 1 itu apa? Jeruk. Berarti jeruk yang akan masuk ke dalam sini. Maka ketika dicetak, buah kedua atau indeks ke 1 adalah jeruk ya. Ini sama. Kemudian setelah ini dia akan lakukan lagi i plus plus lagi ya. Ini i plus plus lagi, atau i sama dengan tambah 1. I yang tadi itu adalah 1 ya, ditambah dengan 1, maka i yang baru adalah 2. Jadi sekarang posisinya ada di sini. I sama dengan 2 lebih kecil daripada 5, betul. Oke, maka di sini nomor ini sekarang 1 tambah 1. Oke, i adalah 2, berarti 2 tambah 1 maka sama dengan 3. Jadi nomor itu adalah sekarang nomor ke 3, buah ketiga ini. Kemudian daftar buah i sekarang adalah 2 itu adalah durian, maka durian akan masuk ke dalam sini.
Oke, jadi buah ke nomor 3 atau indeks ke I yang itu adalah 2 adalah durian. Ini durian, jadi dia akan masuk ke dalam sini dan cetak. Kemudian setelah itu I plus lagi, I nya tadi adalah 2 tambah 1 berarti I sama dengan sekarang 3. Oke. Nah ini dia akan turun lagi ke sini. I sekarang 3 lebih kecil daripada 5, betul. Sekarang I nya adalah 3 tambah 1 sama dengan 4. Oke, seperti ini. Maka dia akan daftar buah atau daftar buah indeks ketiga. Yang ketiga itu adalah mangga. Oke, nah berarti daftar buah ketiga itu adalah mangga. Nah berarti mangga yang masuk ke dalam sini. Oke, jadi sekarang seperti ini. Kemudian I plus lagi, I nya tadi 3, berarti di sini I sama dengan 3 tambah 1, berarti I sekarang adalah 4. Nah 4. Oke, ini tidak ada lagi, kursornya sudah di sini. 4 lebih kecil daripada 5, betul. Dia akan kerjakan lagi. I sekarang adalah 4, berarti nomor adalah 5. Daftar buah keempat adalah rambutan. Oke, rambutan. Jadi dia akan cetak lagi, print buah kelima atau indeks keempat adalah rambutan. Kemudian I plus lagi, I tadi adalah 4 tambah 1 sama dengan, berarti I adalah 5. Nah sekarang I di sini adalah 5. Oke, 5 lebih kecil daripada 5, ini false karena 5 itu adalah sama dengan 5, baru dia true. Oke. Nah, karena sudah kondisinya sudah false, maka proses di dalam ini sudah tidak dikerjakan lagi. Jadi dia sudah berhenti di sini. Oke, jadi dia hanya melanjutkan sampai sini saja. Ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ada lagi kalau kita masuk lagi ke dalam jenis for yang selanjutnya itu adalah for in. Nah, seperti apa itu for in? Dia itu bentuk kita pakai di sini lagi. Oke, nanti kita akan lihat. Misalnya for in. Ya, oke. For in itu seperti apa? Jadi for in itu ya, for in itu cara penulisan itu seperti ini. Dia itu lebih simple atau lebih sederhana daripada for yang di atas tadi. Jadi kita tinggal tapi untuk ini kita harus memiliki tipe data lebih dulu. Misalnya kita sudah punya tipe data list string, kemudian variabelnya adalah daftar buah ya. Jadi kalau misalnya kita ingin menggunakan for in, pastikan kita sudah memiliki variabel bertipe list ya. Jadi for, oke, kemudian elemen atau item in list, kemudian statement di dalam sini. Oke, statement di dalam sini. Contohnya adalah for misalnya kita punya variabel itu adalah kan daftar buah, tipe datanya adalah list of string ya. Berarti nantinya kita akan menarik semua ini satu persatu, ini kita akan keluarkan. Berarti kita buat karena tipe datanya itu ada list of string ya. Berarti kita akan membuat seperti ini, for string item atau buah in daftar buah. Oke, misal kita print buah, oke, kemudian kita run. Nah, oke, nah ini kita sudah bisa lihat. Oke, secara sederhananya dia itu akan melakukan perulangan secara berurutan ya, sebanyak jumlah item yang ada di dalam variabel daftar buah ini. Jadi misalkan kalau kita pakainya itu hanya misalnya kita hapus ya, kemudian kita run lagi. Nah ini akan sama kayak di atas, apel jeruk durian, di sini juga apel jeruk durian. Oke, jadi dia itu akan secara otomatis melakukan perulangan tanpa kita buat kondisi seperti ini. Dia secara otomatis akan buat perulangan, oke, sebanyak dengan jumlah item pada array atau list ini ya.
Jadi kalau daftar buah ini kan jumlah itemnya ada 5, maka dia akan lakukan perulangan sebanyak 5 kali untuk mencetak isi daripada variabel buah ini ya. Oke. Jadi dia bentuknya seperti itu. Misalkan kita mau tambahkan kayak integer i sama dengan 0 atau indeks, integer indeks. Oke. Nanti di sini ada indeks plus ya. Nah, kita bisa bilang begini, buah untuk indeks adalah oke. Nah, kita coba run. Nah, oke, buah untuk indeks ke 0 ini sama ini adalah apel ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kita perhatikan ini mungkin akan menjadi lebih singkat penggunaan for in ini ya. Penggunaan for in akan menjadi lebih singkat dibandingkan dengan yang kita lakukan sebelumnya ini ya. Oke. Kemudian ada juga yang namanya for each ya. Ada for each. Bentuk penulisannya ini saya kasih batas dulu, for each ya. Bentuk penulisannya itu adalah seperti ini. Ini juga for each ini harus memiliki sebuah variabel dulu, variabel array atau variabel list. Misalnya items titik for each, kemudian item ya, item kurang lebih seperti ini. Baru kita bisa lakukan statement dalam sini ya. Kita contohnya itu kita punya variabel tadi daftar buah lagi ya, daftar buah di sini. Oke, misalnya daftar buah dot for each. Nah, oke, ini elemen ini kita ganti dengan buah ya, jadi items atau kita bilang di sini list. Oke. Nah, ini item. Oke. Jadi item dari masing-masing list ini, masing-masing item dari list ini akan diulangi di dalam ini. Jadi misalnya kayak daftar buah for each. Jadi for each itu adalah ulang untuk setiap item ya. Jadi ulangi setiap item yang ada di dalam daftar buah ini. Jadi dia akan ulangi semua satu persatu. Jadi satu persatu misalnya apel jeruk ini itu akan dimasukkan ke dalam variabel buah ini ya. Jadi kalau misalnya tadi di sini buah itu adalah daftar buah indeks. Nah, nanti dia akan juga melakukan perulangan secara otomatis ya. Misalnya kita print buah seperti ini. Ya, kita coba lagi. Ini kan cuma ada for in. Sekarang kita coba lagi, harusnya ada for each lagi. Nah, ini ada for each ya. Apel, jeruk, durian, mangga, rambutan. Ini juga apel, jeruk, durian, mangga, rambutan ya. Oke. Nah, kalau kita mau menggunakan indeks lagi ya, kita bisa bikin sini indeks sama dengan 0 lagi ya. Ini karena dia sudah deklarasi, karena ada penambahan nilai, jadi kita ulang lagi indeks sama dengan 0, kemudian indeks plus. Nah, ini kita bisa copy. Oke, kemudian kita run lagi. Nah, ini hasilnya sama. Oke. Jadi for itu kita bisa menggunakan, ibaratnya ini adalah for manual ya, kondisinya dilakukan manual, inisialnya dilakukan manual, kemudian penambahan nilai indeksnya juga manual. Nah, di sini di for in ini secara otomatis ya. Kemudian for each juga itu secara otomatis, dengan catatan harus ada variabel lebih dulu. Oke, atau harus ada nilai pada variabel lebih dulu. Oke. Sedangkan for yang biasa ini kita bisa menggunakan for ini tanpa ada variabel list. Oke, misalnya i lebih kecil daripada 10 ya. Kemudian kita bilang print i. Nah, oke, kemudian kita run. Nah, dia akan 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya. Tapi kalau for each ya, for in ini dia harus ada variabel dulu ya, harus ada variabel dulu untuk diulangi.
for each juga seperti itu, harus ada variabel dulu untuk diulangi ya. Ini saya kembalikan saja. Oke ya, seperti itu. Nah kemudian yang ketiga ada namanya keempat ada namanya perulangan dengan jenis while ya. Oke, while itu bentuk penulisannya itu seperti ini. While kondisi true, kemudian kerjakan yang ada di dalamnya seperti ini. Oke, misalnya kita mau buat, kita pakai kondisi contoh kasus buah lagi yang tadi, while ya. Oke, nah misalnya while kita while ini dia tuh mirip seperti for manual ini ya. Jadi kita harus inisialisasi nilai awal dulu ya. Oke, misalnya integer i sama dengan 0. Oke. Kemudian while i lebih kecil daripada daftar buah dot length. Oke. Nah, di sini kita harus pakai peningkatan nilai i, yaitu i++. Supaya apa? Supaya nantinya ada kondisi di mana hasil daripada kondisi ini bernilai false ya. Jadi while itu ya, ini kalau while kondisi true dia akan kerjakan ya sampai ketika kondisinya ini false baru dia selesai ya. Jadi kita coba, ini penggunaan while ini harus hati-hati ya, karena ketika kondisinya ini selalu bernilai true maka akan terjadi namanya perulangan yang tidak berhenti ya. Dia akan ulang terus seolah-olah program kita itu error, tetapi tidak, hanya karena kondisinya selalu true. Jadi ketika kita menggunakan while, kita harus membuat di dalam statement ini nantinya kondisinya itu harus menjadi false, kondisi di sini harus menjadi false ya. Jadi kita pakai i sama dengan 0. Oke, kita pakai i++. Jadi sebelum kita mengetikkan apa yang ingin kita kerjakan dalam sini, pastikan kita sudah membuat penambahan increment ini ya, untuk menjadi nantinya di sini itu dia menjadi false ya. Atau misalnya kita pakai seperti ini dulu ya, misalnya kita pakai string buah sama dengan daftar buah i. Oke, nah kita pakai lagi di sini contohnya buah ke i adalah buah. Oke, kita coba jalankan, kita run. Nah, ini ada while ini. Oke, hasilnya sama ya. Oke, kalau misalnya saya tidak pakai i++ di sini ya, misalkan saya matikan, nah ini kan akan selalu menjadi i sama dengan 0. Oke, ini akan 0 terus, dia tidak akan pernah naik. Jadi 0 lebih kecil daripada daftar buah dan dot length itu kan 5. Daftar buah dot length itu adalah 5. Nah kemudian itu saat ini adalah 0. Nah 0 ini akan selalu lebih kecil daripada 5, maka dia akan selalu mengulangi terus ini. Misalnya kayak kita run, nah oke, dia akan terjadi perulangan yang tidak akan berhenti nih. Oke, jadi kita harus menggunakan penambahan nilai seperti ini supaya nantinya nilai ini akan bertambah terus. Nantinya 0 itu akan menjadi 1 lagi, kemudian 2, 3, 4, 5. Nah ketika 5 ini kan, apakah 5 lebih kecil daripada 5, itu kan sudah kondisinya sudah false, maka while ini akan berhenti prosesnya ya. Nah, seperti itu. Oke, kemudian ada lagi namanya do while. Oke, ada lagi namanya do while itu dia itu mirip seperti while, hanya saja prosesnya itu dikerjakan lebih dulu, kemudian kondisinya kemudian. Kalau while itu kan kondisi dulu kemudian prosesnya. Kalau do while itu penulisannya itu seperti ini, sama saja seperti kayak PHP atau Java atau C++. Jadi do kemudian while kondisi true. Oke, di sini adalah statement. Contohnya kita buat lagi nilai awal is
i sama dengan 0. Kita tidak usah lagi pakai integer. Karena apa? Ini error ini, karena data sudah dideklarasi. Jadi kita hanya perlu mengreset atau menginisialisasi ulang nilai i. Kemudian do misalnya di sini. Oke. Nah, do ini sebelum kita kerjakan statementnya, kita harus pasang dulu peningkatan nilai while. Nah, while ini kondisinya ini lebih kecil pada daftar buah dot length ya. Nah, baru kemudian kita pakai seperti ini lagi. Oke, sorry, buah ini kita copy di sini. Nah, oke, kita running. Oh, ini saya belum tambahkan supaya ada pembeda. Oke, ini do while. Kita running ulang. Nah, ini do while ini dia hasilnya sama kayak while, sama juga kayak for ya, sama saja. Oke. Nah, ini do while. Nah, sama saya kayak while tadi. Kalau saya tidak pakaikan i plus plus sini, artinya ini akan selalu menjadi i itu selalu 0. Oke. Dan daftar buah data itu kan 5. Jadi 0 itu lebih kecil daripada 5. Ini akan selalu true. Dan ketika ini selalu true, maka perulangan yang statement atau perulangan perintah atau kode program yang ada di dalam blok do ini akan selalu dikerjakan ya. Contohnya seperti ini, tuh akan dikerjakan lagi. Oke, sampai dia false dulu baru berhenti. Cuman masalahnya kan ini kan i ini kan 0 itu kan selalu lebih kecil daripada 5, jadi dia akan selalu dikerjakan atau diulangi terus. Oke, bisa kita stop, kemudian run ulang. Nah, ini baru. Oke, nah seperti itu. Sekarang kita akan coba perulangan ini ke dalam UI ya, ke dalam UI. Kita coba buat sebuah project baru. Misalnya saya tutup dulu, Ctrl Shift P, kemudian Flutter new project, kita pilih application, kemudian kita berikan nama project itu adalah perulangan Flutter. Oke, sudah. Oke, sekarang saya coba ganti ke browser. Oke, Chrome. Oke, kemudian coba running dulu. Oke, sambil tunggu running ini kita coba buat dulu sebuah file lagi ya. Oh, ini ada. Oke, ini saya buat ke samping, kecilkan dulu. Oke. Oke, sekarang saya akan hapus komennya semua. Ini saya hapus saja. Ini homepage nantinya. Oke, biarkan error saja dulu. Kita buat folder pages, kemudian homepage dart stf. Nah, page misalnya di sini center dulu, scaffold UD center. Oke, sini diimport. Oke, kemudian homepage. Oke, ini kita akan ganti dengan kolom saja. Kita pakai kolom dulu. Oke, nanti ada sebuah widget lagi yang berfungsi untuk mengenerate UI di dalamnya. Kita pakai kolom dulu. Misalnya di sini kita punya tadi lagi ya, kita punya yang tadi ini. Kita copy saja. Oke, kemudian nah kita deklarasi di sini daftar buah. Oke, misalnya kita mau menggunakan
perulangan di dalam UI ya, kita bisa pakai seperti ini, children, kemudian kita buat function atau pakai for saja dulu, for integer i sama dengan 0, i lebih kecil daripada daftar buah. Oh, sepertinya tidak mau di sini. String in daftar buah, kemudian apa namanya, teks. Seperti tidak mau. Kita pakai function saja, misalnya function itu ada generate daftar buah. Oke. Nah, kemudian kita buat sebuah function, namanya adalah tipenya, karena ini children itu adalah list of widget, berarti functionnya kita akan gunakan list of widget. Oke. Generate daftar buah. Oke, kemudian kita bilang list of widget, list widget, misalnya begitu. Kita akan return list widget. Oke. Nah, kemudian kita akan menggunakan for, misalnya for integer i sama dengan 0, i lebih kecil daripada daftar buah dot length i plus plus. Oke. Kemudian list widget itu akan kita tambahkan di dalam adalah sebuah teks, yang mana isi dari teks itu nanti adalah nama buahnya. Oke, berarti kita pakai string buah sama dengan daftar buah i buah. Oke. Nah, ini kita coba reload. Nah, dia sudah muncul ini. Ini kalau penggunaan di UI ya. Kita coba googling sebentar tentang apa namanya, Flutter for column for loop. Dia itu penggunaannya adalah ini. Nah, kita bisa pakai for var in text ini. Jadi kita coba misalnya di dalam sini seperti ini dulu, kemudian for integer i sama dengan 0, ini lebih kecil pada daftar buah dot length, kemudian i plus plus. Nah, kita langsung pakai teks daftar buah i. Oke. Nah, ini kan tidak dipakai misalnya. Oke, kita restart. Nah, oke. Jadi kalau penggunaan for di dalam UI itu seperti ini ya. Misal kita mau pakai for in, for string buah in daftar buah ya, kemudian teks buah. Oke, seperti itu. Kita restart lagi. Nah, tetap saja seperti itu. Oke. Kemudian misalnya for each, bisa tidak ya, for each daftar buah titik for each. Ini for each ini tidak mau dia, tidak bisa, karena dia ini akan melakukan harus melakukan return di dalam sini. Jadi hanya bisa menggunakan for yang integer i sama dengan 0, i lebih kecil pada daftar buah dot length i plus plus, kemudian teks. Oke, daftar buah i. Nah, ini bisa. Oke. Nah, misalnya kita mau ganti dengan UI nya itu misalnya pakai list style atau card dulu, kemudian childnya itu adalah list style, kemudian title itu adalah text, kemudian daftar buah i. Nah, misalnya kayak gini. Nah, oke. Menjadi lebih baik ya. Misalnya title text perulangan. Nah, oke. Kemudian di dalam sini misalnya pakai padding, kita pakai padding 16.
Oke, seperti itu ya. Oke, misalnya tadi kalau kita mau ganti for ini dengan for in, for string buah, in daftar buah. Nah, ini bukan lagi daftar buah i tapi buah. Oke, nah dijadiin. Oke, nah contohnya lagi kita mau menggunakan ada yang namanya di dalam perulangan itu ada juga kita coba while dulu. While apakah bisa? While apa namanya, ini lebih kecil pada daftar buah. Wah, tidak bisa. Ini dia karena while ini harus menggunakan buka kurung tutup kurung, sedangkan for tadi itu masih bisa tanpa buka kurung tutup kurung. Nah, di dalam perulangan juga itu kita bisa pakai seperti ini, list titik generate. Oke, kemudian lengthnya itu berapa, daftar buah dot length index ya. Nah, di sini tuh akan kita pakai lagi namanya list style, kemudian title text daftar buah index. Oke, seperti ini. Kita coba restart. Nah, oke, jadi ada juga list.generate ya. Nah, kalau kita kembali ke Dart tadi ini ya, misalkan kita apa namanya, ingin membuat daftar buah ini, misalnya isinya itu adalah daftar angka ya. Jadi fungsi dari list.generate ini apa? Kalau kita itu adalah sebuah bentuk perulangan juga ya, bentuk perulangan juga. Jadi misalkan kita pakainya contohnya di for in sini. Oke, pakai dengan contoh kasus itu misalnya saya tambahkan di paling bawah. Oke, print list generate. Oke, tujuannya daripada list.generate ini adalah untuk mengisi nilai daripada list ya. Misalnya daftar buah, atau kita buat sebuah list of string lagi, atau list of int daftar nomor. Oke, daftar nomor sama dengan kosong. Nah, di sini misalnya di sini lengthnya itu nanti kita tentukan ingin berapa banyak apa namanya, jumlah item dari daftar nomor yang kita inginkan, misalnya 100. Oke, nah, kemudian daftar nomor dot add misalnya index. Oke, kemudian kita for integer nomor in daftar nomor. Oke, kita menggunakan metode for in ini ya. Kemudian bisa pakai contohnya kayak print nomor. Oke, kita coba run. Nah, ini yang list.generate itu yang ini. Itu list.generate. Jadi tujuannya itu untuk kita membentuk array ya. Tujuan untuk kita untuk membentuk array list.generate ini. Nah, dia akan seperti ini. Oke. Nah, jadi kalau kita kembali ke sini ya, kita kembali ke sini, list.generate ini kita akan membentuk perulangan sebanyak daftar buah .length ini. Oke, yang mana di dalam setup perulangan itu dia akan membentuk sebuah list style widget ya. Kita bisa import wrap lagi sini untuk dia berubah menjadi card. Oke. Nah, dia akan di dalam setup perulangan ini dia akan apa namanya, menambahkan sebuah widget card ya, yang mana di dalam widget card itu ada list style. Dalam list style itu ketika list style itu dia punya title itu adalah sebuah teks yang menampilkan daftar buah. Oke. Nah, selain itu juga di dalam Flutter UI atau Flutter widget itu ada sebuah widget yang bernama list view
builder. Oke, ini build konteks koma integer, langsung saja konteks koma index. Nah, kemudian oke, di sini ada item count, itu adalah berapa jumlah item ya, berarti daftar buah.length. Karena kita akan melakukan perulangan ini, oke, tadi akan lakukan build, penambahan UI, penambahan widget sesuai dengan pada jumlah item dari sebuah array, atau dalam hal ini adalah daftar buah punya jumlah item. Nah, di sini nanti kita akan return card ya, kemudian childnya itu adalah tadi list type, kemudian title, text ya. Nah, di sini kita bisa bikin lagi string buah sama dengan daftar buah index. Index ini ibaratnya kalau di indeks ini kalau di salah kalau di sini itu indeks itu adalah misalnya kayak for itu yang ini, oke, sama kayak ini dia. Atau kita buat integer index 0 kemudian indeks. Nah, ini indeks kurang lebih seperti itu dia ya. Nah, jadi kalau indeksnya tuh dia otomatis sesuai dengan pada berapa banyak jumlah item daripada sebuah array. Oke, berarti sini adalah buah. Kita restart lagi. Nah, dia akan tampil sama saja seperti yang sebelumnya. Oke. Kayaknya paling cuman terkait perulangan mungkin itu saja ya. Selanjutnya mungkin kita akan belajar tentang function, feature, async await mungkin ya. Oke, sampai jumpa lagi di video atau pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.